Berapa? Yang mana yang Taruh, pakai atas pinjam HP-nya. Halo pemirsa, misteri pembunuhan karyawati bank dengan 32 luka tusukan di Denpasar, Bali terungkap. Korban ternyata dibunuh remaja 14 tahun, tetangganya sendiri, usai memergoki pelaku mencuri di rumahnya. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar. Kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Kobaran api melalap habis sejumlah rumah di Kelurahan Suak Baru, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kencangnya angin membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Warga pun panik karena bangunan di permukiman ini berdempetan. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Saat kejadian, sebagian penghuni sedang tidur. Adik saya kan tidur kan. Saya lagi duduk di luar. Kan tahu-tahu api sudah besar itu yang di tengah-tengah rumah tuh. Oh, di tengah di rumah. pojok apinya yang ngumpul yang jadi tuh. Asalnya dari mana enggak tahu? Asalnya kalau yang banyak bilang dari kabel listrik. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Selain menghanguskan rumah, sejumlah sepeda motor hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wanita pemandu lagu dan pengunjung nekat melanggar protokol kesehatan di tempat hiburan. Para pengunjung menikmati hiburan tanpa memakai masker dan tidak menjaga jarak. Petugas menyegel tempat hiburan yang mengabaikan protokol kesehatan. Wanita pemandu lagu dan pengunjung tempat hiburan Jalan Jelutang, Kota Jambi ini segera memakai masker mengetahui kedatangan aparat gabungan yang melakukan razia. Hampir semua pengunjung dan pemandu lagu di setiap kamar tempat hiburan ini melepas masker saat menikmati alunan musik. Dalam pemeriksaan oleh petugas Satpol PP, para wanita pemandu lagu ini didatangkan dari luar kota seperti Tangerang hingga Palembang. Tempat hiburan di Jelutang pun disegel karena pemilik usaha nekat membuka tempat hiburan melewati tengah malam. kesehatan kita temukan di lapangan, pemandu hiburan itu tidak menggunakan masker. Jarak pada saat di tempat tersebut juga sangat dekat sekali. Di tempat hiburan lain, aparat gabungan selain mengamankan pengunjung dan pemandu lagu juga menyita minuman keras. Para pemandu lagu dan pengunjung yang terjaring razia menjalani pembinaan di kantor Satpol PP. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas akibat sebuah mobil melaju kencang menghantam mobil lain di arah berlawanan Jalan Poros Palopo, Makassar, Sulawesi Selatan. 1 penumpang tewas merupakan bocah berusia 7 tahun. Keluarga korban histeris. Sebuah mobil menghantam mobil lainnya dari arah berlawanan di Jalan Poros Makassar Palopo, Desa Laileseng, Wajo, Sulawesi Selatan. Akibatnya, Ali Mudin, pengemudi mobil, dan bocah berusia 7 tahun penumpang mobil tewas. 7 korban lainnya mengalami luka-luka.
Hasil olah tempat kejadian perkara diketahui mobil yang dikemudikan oleh Alimudin melaju kencang tak terkendali hingga oleng ke kanan. Kendaraan dari arah Palopo mengambil arah kanan, kemudian bertabrakan dengan kendaraan yang arah berlawanan, sehingga tabrakan terjadi dari depan dengan depan. Korban tewas dan luka-luka dibawa ke Puskesmas Kaira dan Puskesmas Salubulo. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Bagi pengendara mobil diimbau agar berhati-hati saat mengemudi di jalan raya. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah anggota polisi yang bunuh diri usai menembak istri dan anaknya di Depok, Jawa Barat telah dimakamkan. Sementara sang istri dan anaknya yang mengalami luka tembak telah menjalani operasi di rumah sakit. Diduga penembakan dipicu cekcok keluarga. Jenazah Aibtu Slamet Teguh Rianto tiba di rumah duka Sukmajaya Depok setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Aibtu Slamet, anggota polisi yang berdinas di Polsek Tebet, Jakarta Selatan, tewas bunuh diri setelah menembak anak laki-laki dan istrinya. Di kalangan teman kepolisian, Aibtu Slamet dikenal baik dalam bergaul, aktif berkomunikasi, baik langsung maupun di media sosial. Yang jelas orangnya selalu baik, selalu komunikasi sama teman-teman. Kan saya punya paguyuban Rasjak Tangsel, Polres Jakarta Selatan, selain Nusantara ya, selain Liga Nusantara ada juga di Jakarta Selatan sama Tangsel, rekan-rekan dari Mabes itu ada juga. Selalu komunikasi sama dia. Bang, artinya almarhum ini tidak tertutup ya, Bang? Orangnya? Enggak, setahu saya sih enggak. Pemakaman Aibtu Teguh diiringi keluarga, kerabat, dan teman-temannya di TPU Tirta Jaya Depok. Siva, salah satu putri Aibtu Teguh yang mengantar pemakaman ayahnya, sempat menyampaikan perkembangan dan kondisi ibu serta adik kandungnya yang ditembak oleh ayahnya. Mohon doanya juga untuk sembuh kakaknya sama ibu. Kalau ibu sama kakak gimana kondisi? Adiknya kalau Adik ya, kondisinya gimana? Udah lumayan. nunggu jadwal operasi. Oh. Ibunya udah selesai operasi. Ini sudah selesai. Tinggal adiknya doang ntar sore katanya. Sebelumnya, suara tembakan di rumah Aibtu Slamet Teguh mengejutkan warga Tirta Mulia Sukmajaya Depok. Warga kemudian mendatangi asal suara tembakan dan mendapati anak Aibtu Teguh yang juga anggota polisi, Bribda Kiki, mengalami luka tembak. Istri Aibtu Teguh yang berusia 55 tahun juga mengalami luka tembak. Kondisinya gimana, Pak? Hidup? Ya. Tadi tuh sempat dengar suara tembakan nggak sih, Pak? Dengar 3 kali. 3 kali ya, Pak? Bribda Kiki mengalami luka di paha dan dada, sementara istri pelaku mengalami luka di bagian lutut. Aibda Teguh yang bertugas di Polsek Tebet, Jakarta Selatan ditemukan bunuh diri dengan menggunakan senjata api. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas mendadak di kamar rumahnya di Johar Baru, Jakarta Pusat. Hasil rapid testnya reaktif COVID-19. Korban dievakuasi petugas menggunakan alat pelindung diri. Memakai alat pelindung diri, petugas mengevakuasi jenazah seorang wanita di sebuah rumah di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tewas mendadak di dalam kamarnya. Khawatir terpapar COVID-19, petugas puskesmas tempat langsung melakukan rapid test dan hasilnya reaktif. Menurut anaknya, sang ibu memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Meski awalnya sempat enggan, keluarga akhirnya mengikhlaskan jenazah korban dievakuasi petugas sesuai protokol kesehatan. Bangunin nggak mau bangun, itu jadi apa? Saya kaget terus manggil sama adik saya yang di atas. Jenazah korban dibawa petugas untuk dimakamkan di TPU Tegal Alur. Mencegah penyebaran COVID-19, petugas damkar menyemprotkan cairan disinfektan di rumah korban dan lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga terlibat cekcok dengan istri, seorang pria di Tangerang Selatan, Banten ditemukan warga dalam kondisi luka bakar. Korban berhasil diselamatkan warga. Polisi temukan cairan mudah terbakar di tubuh korban. Warga Gang Haji Senin, Parigi, Tangerang Selatan memadamkan api di tubuh Iska Hasugian. Seluruh tubuh Iska mengalami luka termasuk pakaian dan kain sarung juga terbakar. Iska dikenal warga sebagai penambal ban yang berasal dari Sumatera Utara dan mengontrak rumah bersama istrinya di Parigi. Warga sebelumnya sempat mendengar Iska bertengkar dengan istrinya. Tahunya udah kebakar aja gitu ya? Iya, kebakaran terus saya kesini. Terus si korban ini warga sini atau gimana Bu? Pendatang. Dia usaha atau apa? Iya, kamu bisa ya. Oh, usaha bengkel. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan cairan yang mudah terbakar di sekitar tubuh Iska, termasuk sepeda motornya. Di atas sampai ke bawah memang sudah terlihat terbakar, termasuk kain baju segala macam itu terbakar semua. Ya, korban kondisinya masih hidup dan Iska Hasugian kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, sementara polisi meminta keterangan keluarga. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda lipat di halaman masjid di Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku gunakan uang hasil penjualan sepeda lipat Rp400.000 untuk membeli baju baru demi tampil gaya saat malam tahun baru. Dua pria pengendara sepeda motor nekat mencuri sepeda lipat dari parkiran halaman masjid di Jalan Kalilom, Surabaya, Jawa Timur. Saat salah satu pelaku beraksi, pelaku lain mengawasi dari sepeda motor. Berkat plat nomor motor pelaku terekam CCTV, polisi berhasil menangkap kedua pelaku. Yang termonitor plat nomornya. Lokasi mana ada di Teluk Nibung dan alhamdulillah bisa tertangkap. Ini berdua, sewaktu berdua juga dia. Pelaku mengaku uang penjualan sepeda lipat curian Rp400.000 digunakan untuk membeli pakaian yang akan dipakai saat malam tahun baru. Di rumah jalan sama teman-teman. Pakai baru ya? Pakai ini ya, sepedanya ya, buat nyuri ya? Polisi menyita barang bukti satu sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Kedua tersangka ditahan di Mapolsek Kenjeran dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Karyawati bank di Denpasar, Bali yang tewas dengan 32 luka tusukan ternyata dibunuh remaja 14 tahun tetangganya sendiri. Apa motif pelaku pembunuhan korban? Selengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.